Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Umarah. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Dalam video ini, saya akan membahas materi dari manajemen strategi yaitu ETOP, di mana saya mengambil jurnal dari strategi usaha dalam meningkatkan daya saing pada PT Express Jet Global atau biasanya kita sebut JNT Express. Oleh karena itu, marilah kita langsung ke materinya. Yang pertama, kita mulai dari awal terbentuknya PT Global JNT Express. JNT Express sendiri merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di Jakarta, di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 2015. Perusahaan ini umumnya bergerak di bidang ekspedisi. Pada tahun 2018, JNT telah membangun gudang sortir otomatis di Semarang dan di Surabaya. PT Global JNT Express sendiri merupakan perusahaan layanan pengiriman ekspres berdasarkan pengembangan dari sistem IT dengan melayani pengiriman ke seluruh pedalaman kota, domestik dan internasional termasuk bisnis e-commerce, menyediakan layanan pengambilan barang dan mengantar dengan cepat ke konsumen. JNT Express mengoptimalkan rute dan menekan biaya transportasi untuk menyediakan efisiensi, waktu, dan keamanan servis untuk para konsumen. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dalam jurnal ini memiliki tujuan penelitian diantaranya yaitu yang pertama, untuk melihat dan memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kekuatan dan kelemahan beserta peluang dan ancaman yang akan dihadapi. Kemudian yang selanjutnya, untuk merumuskan strategi JNT Express yang tepat dan sesuai dengan kondisi internal dan eksternal sehingga dapat unggul di antara pesaing dan memenangkan persaingan dalam perusahaan tersebut. Dalam jurnal ini memiliki subjek penelitian, di mana subjek penelitian itu sendiri yaitu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang menggunakan layanan pengiriman ekspres dari PT Global JNT Express. Sampel yang diambil sendiri yaitu 10 manajemen PT Global JNT Express dan 30 konsumen yang menggunakan layanan pengiriman ekspres dari PT Global JNT Express. Kemudian dalam jurnal ini memiliki teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data sumber data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dengan cara analisis kuantitatif yaitu analisis SWOT, dan analisis SWOT itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama analisis SAP, strategi advantage profile, yang merupakan profil keunggulan strategi, yang kemudian ETOP, Environmental Threat and Opportunity Profile, membahas mengenai profil ancaman dan peluang lingkungan, di mana kita akan membahas tersebut yaitu ETOP. Langsung saja kita menuju ke hasil penelitian. Analisis sikap konsumen terhadap jasa pengiriman pada PT Global JNT Express dengan mengidentifikasi faktor internal meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi. Dan kemudian dalam faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, selera konsumen, peluang pasar, keberadaan pesaing, ekonomi penduduk, dan teknologi. Selanjutnya, kita langsung masuk ke pembahasan yaitu ETOP. Dalam gambar di samping itu menunjukkan nilai SAP yaitu sebesar 4,07. Hal ini menunjukkan pada posisi persaingan strong, yaitu yang artinya bahwa perusahaan sudah mempunyai kekuatan pada variabel internalnya sehingga mendukung strateginya yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan pada posisi ini berarti pula bahwa perusahaan mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri di atas rata-rata. Jadi perusahaan dianggap mampu mengatasi kelemahannya yang dengan kelebihan yang dimiliki. Kita kembali melihat gambar di samping yaitu hasil perhitungan ETOP dalam ETE yang menunjukkan besarnya variabel ancaman bagi perusahaan yaitu sebesar 3,90. Walaupun nilainya tetap kecil dibanding nilai peluang, tetapi hasil tersebut tidak dapat dianggap remeh sehingga harus disusun strategi untuk mengatasi dan agar tidak memperbesar nilai ancaman tersebut.
Dari metrik ETOP di atas, diketahui bahwa perusahaan berada pada posisi usaha spekulatif, berarti bahwa perusahaan masih mempunyai kemampuan usaha yang besar karena masih banyak peluang yang dimiliki perusahaan di pasar. Tetapi apabila tidak berhati-hati dan waspada terhadap ancaman yang ada, maka perusahaan juga mempunyai kemungkinan gagal yang cukup besar juga. Posisi ini menjelaskan pula pentingnya kebijakan strategi yang tepat dan terencana untuk menentukan keberhasilan bisnisnya. Oleh karena itu, perusahaan PT Global JNT Express menyusun strategi di mana strateginya di antara lain yaitu strategi pertumbuhan konsentrasi pemasaran. PT Global JNT Express berkonsentrasi dan bertumbuh kembang pada semua atau hampir semua sumber daya yang sejenis. Strategi ini terdiri dari dua cara, yaitu yang pertama, horizontal. Dari sisi internalnya, hendaknya segmen pasar diperluas untuk mengurangi potensi persaingan, sehingga skala ekonomi menjadi lebih besar. Dari sisi eksternalnya sendiri, perusahaan dapat melakukan akuisisi atau joint venture dengan perusahaan lain pada industri yang sama. Yang kedua, vertikal. Perusahaan mengambil alih fungsi yang sebelumnya disediakan oleh pemasok atau distributor. Dengan kata lain, terdapat satu atau lebih bisnis yang selama ini disediakan oleh perusahaan lain. Strategi pemasaran pada tahap ini sebagian besar difokuskan untuk memperkuat dan mempertahankan posisi pasar serta membangun kesetiaan konsumen dan penyalur. Di antaranya yang pertama, A. Persaingan banyak perusahaan yang bersaing dalam small piece of pie. B. Promosi. Dalam promosi di antaranya yaitu satu overall strategi, mempertahankan promosi, mengawasi serangan pesaing. Kedua, strategi iklan, menggunakan iklan sebagai alat untuk membedakan produksi dari produk saingannya yang mirip. Ketiga, penekanan iklan moderat karena sebagian besar pembeli telah menyadari karakteristik merek. Keempat, pengeluaran untuk menjual kepada konsumen dan iklan tinggi untuk mendorong brand suite agar menjadi loyal user. Periklanan, tekanan faktor perbedaan dan manfaat. Keenam, promosi penjualan, tingkatan untuk mendorong brand switching. Dalam jurnal itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Jurnal di mana kelebihannya yaitu menurut saya, jurnal ini sangat baik karena jurnal ini telah mengupas berbagai strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga pembaca dapat memahami dengan jelas dari isi jurnal tersebut. Dan kelemahannya sendiri menurut saya yaitu jurnal ini memiliki pembahasan tabel perhitungan ETOP yang sedikit susah dipahami dalam mengatasi beberapa faktor ETOP. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk setiap yang mendengarkannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.